Kelihatannya ragu-ragu ya. Apakah bisa didengar dengan baik? Bisa. Alhamdulillah. Baik. Acara ini adalah apresiasi kepada para petugas atau pengelola yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informatika dan komputer ya, atau disebut TIK. Saya ucapkan selamat sore, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mungkin sudah jalan-jalan di Jogja. Belum. Baik, saya harus memberikan penghargaan kepada Pak Sekretaris Badan, para kepala bagian dan juga seluruh peserta yang hari ini di Jogja sedang melaksanakan apresiasi yang tadi saya sebut sampai dengan tanggal 13 September 2014. Saya ingin mulai dengan betapa di dalam era informasi ini semua sektor, tidak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia, kalau mau maju dia harus bersahabat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dibalik. Jadi kalau tidak bersahabat dengan iptek, dia tidak akan maju. Salah satu iptek yang penting dalam beberapa dekade ini adalah yang namanya teknologi informasi, informatika itu ilmunya ya. Oleh karena itu untuk sektor pertanian ini menjadi tulang punggung majunya pertanian, dilihat dari sisi mobilisasi sumber daya melalui informasi. Jadi pertanian model ke depan yang maju adalah yang antara lain di dalam sistem informasinya didukung dengan teknologi informatika. Alhamdulillah Kementerian Pertanian, khususnya Badan Litbang Pertanian, itu telah mempelopori dalam 30 tahun terakhir. Bahwa pertanian di Indonesia harus dikembangkan, digerakkan dengan dibantu oleh teknologi informatika. Jadi tidak berlebihan kalau salah satu stafnya pada tahun 80-an ya, bersama staf yang lain itu dididik di bidang teknologi informatika, dan sekarang dia menjadi kepala Badan Litbang Pertanian. Jadi waktu saya muda dulu, saya masih bertanya-tanya mengapa saya disekolahkan S2 di bidang computer science dan S3 di bidang computer science. Bukankah waktu itu masih muda membayangkan bahwa kalau mau menjadi peneliti yang hebat, menjadi pejabat di Kementerian Pertanian, jurusannya mestinya bukan ilmu komputer. Tapi rupanya para pimpinan saat itu hebat, ya, sangat forward looking, melihat jauh ke depan, bahwa ke depan itu, ya, 30 tahun yang lalu ini, pertanian harus didukung oleh teknologi informatika. Dan faktanya di dalam Global Leaders for Agricultural Science and Technology Meeting beberapa kali di berbagai negara, termasuk juga Global Agricultural Outlook, Global Research Outlook, yang semua menyebutkan bahwa teknologi informasi ini menjadi bagian penting dalam semua bidang. Saya ingin menyampaikan pesan dari para pemimpin penelitian pertanian dunia, ya, Global Leader for Agricultural Science and Technology, bahwa pertanian modern ke depan dicirikan oleh 4 penguasaan, 4 hal yang sekaligus 4 penguasaan. Yang pertama adalah penguasaan dalam bioscience dan bioengineering. Jadi kalau pertanian mau maju, dia harus didukung oleh ilmu pengetahuan, ya, khususnya bioscience dan bioengineering, yang saat ini banyak dipelajari, ya, intensifkan di semua negara supaya pertaniannya maju. Tak terkecuali Kementan ini mempunyai Badan Litbang Pertanian yang juga terus memperkuat kemampuan para peneliti di bidang bioscience dan bioengineering. Yang kedua, bahwa pertanian modern itu dicirikan dengan penguasaan teknologi dan inovasi untuk merespon dinamika iklim. Jadi kita tahu bahwa iklim sekarang begitu sulit diprediksi, ya, maju mundurnya musim tanam, artinya maju mundurnya musim kemarau dan musim hujan, itu sekarang bervariasi, bisa maju, bisa mundur,
dalam keadaan situasi yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dampak dari perubahan iklim yang begitu dinamis memerlukan teknologi dan inovasi hulu hilir pertanian. Ya. Yang ketiga, pertanian modern ke depan dicirikan oleh penguasaan sekaligus perkayasaan dan pengembangan mekanisasi atau alat mesin pertanian, khususnya untuk karakter pertanian di Indonesia. Jadi Indonesia mempunyai karakter pertanian tropika yang terdiri dari kepulauan, katakan 13.000 pulau di Indonesia menurut BIG, ya, Badan Informasi Geospasial, itu bukan lagi 17.000 ya, 13.000. Jadi karakter pertanian Indonesia itu juga harus didukung oleh mesin, ya, mekanisasi dan asinan untuk karakter Indonesia. Ya, karena kita mempunyai pertanian yang berbasis lahan irigasi dengan model mekanisasi yang berbeda tentu dengan yang lain, katakan lahan kering, lahan rawa pasang surut maupun lahan gambut. Yang keempat, ini yang tadi sudah saya sebut itu. Pertanian modern ke depan dicirikan dengan penguasaan IT untuk aplikasi hulu hilir pertanian. Jadi kesimpulannya bahwa pertanian yang maju dia harus didukung oleh TIK yang kuat. Oleh karena itu, dalam 5 tahun terakhir, ya, dalam rangka kurva kedua Litbang Pertanian, itu kita menginvestasi dalam 2 kelompok besar. Ya. Yang pertama, SDM Litbang yang melek IT. Ya, SDM Litbang dari peneliti, perekayasa, penyuluh, staf, ya, para pimpinan, semua harus melek IT. Nah, ini sebuah investasi yang penting dan memang mahal. Ya. Maka tidak berlebihan kalau ke depan, ya, masih terus dilakukan upgrading, ya, pengetahuan, keterampilan, dan mengikuti perkembangan dari IT. Karena perkembangannya sangat cepat. Siapa yang tidak mengikuti, dia akan tergilas, artinya tertinggal. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, 5 tahun terakhir Litbang Pertanian menginvestasi dalam 2 hal. Yang pertama tadi apa? SDM Litbang yang melek IT. Ya, begitu kacamata dibuka, langsung melek banget ya. Yang bagian depan itu Pak Iskandar ya. Pak Iskandar itu melek dulu karena kacamatanya ditaruh di atas. Ya. Ya, mudah-mudahan para peneliti menyadari bahwa ternyata kepala badan hafal juga namanya di depan itu ya. Itu Pak Iskandar betul ya? Iya Pak. Iya. Oh, bukan mirip dong. Salah ini. Ini dari mana ini ya? Ini dari mana Pak ini? Ya? Dari mana? Dari Palitana. BPSD ya? Iya, BPSD. Saya Iskandar betul. Oh, benar Pak Iskandar. Walaupun agak hitam dari klub-klub itu saya masih lihat Pak Iskandar. Siap. Jadi mulai komputer itu dia dibuka kacamatanya ya. Jadi yang kedua, dalam 5 tahun terakhir Badan Litbang menginvestasi infrastruktur riset termasuk infrastruktur IT. Ya, hari ini, sore ini kita bisa melakukan video conference karena kita menginvest, ya, infrastruktur IT, walaupun hari ini juga masih dibantu oleh Telkom. Ya, tapi nggak apa-apa, ini bagus ya. Semangatnya adalah pertanian itu harus mulai IT gitu ya. Oke. Jadi para peserta apresiasi TIK, saya sangat beruntung memimpin Litbang yang SDM-nya hebat-hebat. Mestinya tepuk tangan mestinya. Terutama SDM yang sekarang sedang menjadi bagian dari video conference ini ya. Jadi hebat-hebat ya. Penelitinya hebat, perekayasannya hebat, penyuluhnya hebat, petugas TIK-nya apalagi hebat ya. Bersemangat, rezekinya berlimpah. Nah, tepuk tangannya yang kenceng ya, karena selanjutnya begini, bisakah Litbang Pertanian ke depan terus mengupgrade SDM-nya untuk terus mengikuti perkembangan IT yang begitu pesat? Jawabannya bisa. Ya, bisakah kita terus memaintain, memanfaatkan apa yang telah diinvestasikan dengan baik untuk memiliki aplikasi-aplikasi yang lebih lebih modern ya, aplikasi yang lebih dinamis ya untuk merespon kebutuhan kita semua.
Sebagai contoh, saya harus mengapresiasi tim yang namanya tim Kapten Terpadu dan Modis yang nantinya akan berlalu ya. Tim Kapten Terpadu plus Modis yang nantinya akan menjadi tim Agrumep Info. Ini adalah the dreaming team ya, baik di sepak bola, di badminton atau apa, di tim Kapten Terpadu adalah the dreaming team. Tim yang akan membawa Kementerian Pertanian, pembangunan pertanian, terutama di pertanian, maju karena IT-nya. Tidak hanya Kapten Terpadu, tapi juga di situ ada gugus tugas ya, namanya gugus tugas Kapten. Ya, maka tidak hanya tim itu, semua orang Litbang, termasuk semua pengguna atau user, itu menjadi bagian dari ownership atau kepemilikan Kapten Terpadu dan Modis. Jadi saya sudah promosi ke seluruh Indonesia ya, dimulai dari provinsi yang di Jawa, ya, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan seluruh kepala dinas kabupaten di Jawa, termasuk kemarin terakhir di Sulawesi Selatan. Nanti tentu seluruh Indonesia saya sosialisasi bahwa semua yang terkait dengan pertanian itu harus menjadi user dari Agrumep Info atau Kapten Terpadu. Mengapa? Karena user lah yang nanti akan membuat sistem ini mempunyai life cycle, siklus hidup yang sustain atau lestari. Jadi tidak hanya tim Kapten Terpadu, juga tidak hanya tim yang sekarang ada di ruangan apresiasi ini, tapi juga seluruh user seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun, kalau mereka sebagai user, mereka adalah bagian dari kepemilikan